soy solamente maíz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ode Rizka Hildaya Saputri, NIM 2363016 dari Prodi S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Dayanu Ihsanuddin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek hukum dalam pembangunan. Sebelum kita masuk ke poin penting, tentu kita harus mengetahui dulu apa itu aspek hukum dalam pembangunan. Aspek hukum dalam pembangunan adalah pertimbangan hukum yang berkaitan dengan peraturan, undang-undang, dan asas hukum yang berlaku. Aspek hukum dalam pembangunan mencangkup berbagai hal, seperti dasar hukum yang mengamatkan kegiatan pembangunan, aturan pelaksanaan pembangunan, penegakan hukum, pembuatan perjanjian, dan lain-lain. Itu sedikit gambaran tentang apa itu aspek hukum. Selanjutnya, pendahuluan. Aspek hukum dalam pembangunan merujuk pada keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan mempengaruhi setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan hasil pembangunan. Keberadaan aspek hukum ini sangat krusial untuk menciptakan pembangunan yang tertib, adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Selanjutnya, berikut ini adalah salah satu aspek hukum penting dalam pembangunan. Yang pertama, yaitu salah satunya hukum konstruksi. Hukum konstruksi sendiri terbagi atas dua kategori, yaitu kategori hukum barat dan hukum tradisional. Yang pertama yang akan kita bahas, hukum konstruksi kategori hukum barat. Terdapat 4 poin. Poin pertama yaitu kaidah hukum di Indonesia tapi berasal dari hukum yang berlaku di Eropa, lebih tepatnya di pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1848. Selanjutnya, poin kedua, munculnya Undang-Undang Jasa Konstruksi yang bertentangan tidak berlaku lagi. Poin ketiga, terdapat kaidah tentang pemborongan kerja dan perjanjian umum. Poin keempat, masih berlaku dan tanpa adanya perubahan. Selanjutnya, hukum konstruksi kategori hukum tradisional, di mana terdapat 3 poin. Poin pertama yaitu kaidah hukum tradisional di bidang konstruksi disebut hukum adat. Poin kedua, hukum adat tidak tercatat banyak dalam sejarahnya. Poin ketiga, bangunan seperti candi, masjid, keraton, benteng merupakan bukti hukum adat yang telah berjalan pada saat konstruksi, dikarenakan telah terjadi interaksi yudiris antara satu dengan yang lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dasar hukum jasa konstruksi. Terdapat 5 poin. Poin pertama yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Poin kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Poin ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Poin keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Poin kelima, tentang Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi. Selanjutnya, fenomena apa yang terjadi dalam bidang hukum konstruksi? Yang pertama, keterlibatan lebih banyak pihak. Kedua, meningkatkan elemen profesionalisme.
Yang ketiga, eksistensi kontrak yang lebih detail dan kompleks. Selanjutnya, sanksi. Yang pertama, peringatan tertulis. Yang kedua, pemberhentian sementara pekerjaan konstruksi. Yang ketiga, pembatasan kegiatan usaha atau profesi. Yang keempat, pembekuan izin usaha atau profesi. Yang kelima, pencabutan izin usaha atau profesi. Yang keenam, larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi dikenakan bagi pengguna jasa. Selanjutnya, pentingnya aspek hukum dalam pembangunan. Yang pertama, kepatuhan hukum, di mana memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Yang kedua, ketertiban dan keteraturan, di mana menciptakan proses pembangunan yang sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, perlindungan kepentingan, di mana melindungi kepentingan masyarakat, investor, dan negara dalam kegiatan pembangunan. Dan terakhir, pembangunan berkelanjutan, di mana memastikan pembangunan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial untuk berlanjutan dalam jangka panjang. Mungkin sekian dari video saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For you.